Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Aprilistia, NPM 1811010180 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas J semester 6. Tujuan dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam, lalu kewajiban pendidik dalam perspektif Islam, dan bagaimana solusi dalam menghadapi atau mengatasi beberapa problem seperti peserta didik tidak kondusif di dalam kelas dan peserta didik sulit memahami materi yang disampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan peserta didiknya dan mengupayakan dan meningkatkan potensi dalam diri peserta didiknya baik dari segi kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Lalu, pendidik haruslah memiliki banyak ilmu pengetahuan dan berwawasan luas. Lalu, pendidik haruslah bisa menjadi contoh atau suri tauladan yang baik terhadap peserta didiknya. Dan peserta didik mengikuti apa yang dilakukan oleh pendidiknya atau gurunya. Dan pendidik haruslah bisa berperan sebagai penasihat terhadap kebutuhan peserta didiknya. Lalu yang kedua, peserta didik dalam perspektif Islam, yaitu individu yang bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologisnya dan religiusnya dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Yang termasuk peserta didik yaitu orang yang dari segi mental, wawasan, pengalaman, dan keterampilan yang masih memerlukan bimbingan dari orang lain atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Itulah yang termasuk peserta didik. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban pendidik dalam perspektif Islam. Menurut Al-Ghazali, kewajiban pendidik yaitu yang pertama, haruslah memberikan rasa kasih sayang kepada peserta didiknya dan memperlakukan peserta didiknya secara adil dan menganggap mereka sebagai anak sendiri. Lalu yang kedua, pendidik dalam memberikan suatu ilmu tidaklah mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih, melainkan hanya mengharapkan ridho Allah. Dan peserta didik dalam membagikan ilmunya haruslah ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Lalu yang ketiga, mencegah muridnya dari perbuatan atau perilaku yang tercela. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyampaikan dengan tulus, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Dan tidak boleh berkata-kata kasar dalam menyampaikan atau memberikan suatu solusi kepada peserta didiknya. Lalu yang keempat, jangan menampilkan sesuatu yang melebihi tingkat kemampuan tangkap anak didik. Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan tangkap yang berbeda-beda. Jadi sebagai pendidik harus bisa menyampaikan suatu materi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan yang terakhir, guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlainan atau bertolak belakang dengan perbuatannya, serta tidak menimbulkan kebencian mengenai suatu ilmu kepada peserta didiknya agar tidak menyimpang. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai solusi dan upaya dalam mengatasi beberapa problem. Yang pertama, peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Bagaimana cara pendidik dalam menciptakan suatu suasana kelas yang kondusif? Solusinya yaitu guru harus mengendalikan emosinya dan sabar, dan pendidik harus menunjukkan minat yang tulus terhadap peserta didiknya dalam mengajar di dalam suatu kelas. Lalu guru menyiapkan strategi yang unik dan beragam dalam mengajar di kelas agar suasana tercipta menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu, pendidik haruslah bisa akrab kepada peserta didiknya agar dapat membangun pendidikan emosionalnya antara pendidik dan peserta didiknya. Namun, pendidik haruslah tegas dalam menyampaikan suatu aturan
agar peserta didik tahu batasan dan menghormati kita sebagai pendidik atau guru. Dan pendidik haruslah dapat memberikan dukungan atau motivasi kepada peserta didik dalam belajar agar semangat dan optimis. Itulah beberapa solusi mengenai peserta didik yang tidak bisa kondusif di dalam kelas. Lalu yang selanjutnya, upaya dalam mengatasi peserta didik yang sulit memahami suatu materi yang disampaikan. Solusinya, pendidik haruslah bertanya kepada peserta didik bagian mana yang terasa sulit dimengerti oleh peserta didiknya. Lalu, pendidik atau guru membentuk suatu kelompok untuk bertujuan berdiskusi atau bimbingan kelompok di kelas kepada siswanya atau peserta didiknya yang sulit memahami materi tersebut. Lalu, tujuan untuk membentuk kelompok tersebut agar dapat bertukar pendapat dan berdiskusi kepada sesama temannya agar dapat bekerja sama dalam memahami suatu materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Lalu pendidik harus memahami karakter pada setiap peserta didiknya, lalu menerapkan metode tertentu atau berbeda kepada siswa yang kesulitan memahami materi yang kita sampaikan di dalam kelas tersebut. Itulah beberapa penjelasan mengenai penjelasan atau problem tersebut. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan suatu materi tadi tidak terdapat kata yang tidak berkenaan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.